taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bapak. Ibu-ibu. Bapaknya ada di rumah atau di ladang? Di ladang kebanyakan Pak. Di ladang ya. Iya. Nanti malam pulang Bu, bapaknya. Pulang Pak. Ya, baik. Karena ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh ibu di rumah dan bapak di ladang atau di tempat kerja. Kita akan bahas tentang bagaimana memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Iya Untuk Bapak. lebih singkatnya nanti kita lihat film. Iya. Filmnya bukan istri yang kedua, Iya. bukan film dangdut, Uang merah Pak ya. film perang, tapi Sinetron, filmnya Pak. Sinetron. kartun. Kartun Pak. Kartun. Sedangkan Bu ini Enter. masih kami dulu. Nah, oke baik ibu-ibu kita lihat, kita simak. Di sini anaknya nangis, ada ibunya, ada kakaknya. Diperhatikan dengan seksama. Saya tinggal duduk. Anak telokannya Pak. Anaknya 3 Bu, produktif ini ibunya. Nah, uangnya habis, tahan keluar. Nah ini bapaknya Nyurni ini Bu. Kita takut. Ibu siapa ini Pak? Bu Leli ini Bu, saya kasih nama Ibu Leli. Ya. Utang Pak. Nah ini Bang Mekar ini, siapa yang biasa Bang Mekar ini? Nah itu, lanjutkan. Pendamping itu Pak. Oke kita masuk dulu Bu. Nah dari sini sebelum kita lanjutkan filmnya, sudah dipahami atau bagaimana? Belum Pak, apa maksudnya itu Pak? Iya, maksudnya itu kan Nah, pengeluaran film yang sudah sehari-harinya, diputar Pak. ini barusan, ini kan ada 2 sesi. Iya. Nah di film ini, Iya. sesi yang pertama bagaimana ibu ini menghadapi Pengeluaran sehari-harinya. keluarganya dalam hal kebutuhannya. Iya. Iya Pak. Di sesi yang kedua di sini ibunya belajar sama pendampingnya bagaimana cara mengelola Keuangan Pak. keuangan keluarga. Nah untuk yang pertama kira-kira bisa dipahami filmnya ini. Itu filmnya ya kayak gitu. Ya. Filmnya kartun itu, Pak. Ya nanti kita Yang pertama praktekkan. itu, yang Bu Leli itu Pak. Nah ya yang Bu Leli yang ada di dapur waktu masak. Anu itu kayaknya. Anak nyocot telokan itu Iya. dengan kepi. Bimbang, banyak pikiran Bu Leli itu. Nah, ya. Uang jajan. Oke, baik. Tidak ada. Tanya tanya. Oh iya Pak. Saya jelaskan sedikit Bu ya. Dalam mengelola pendapatan keluarga dengan pengeluaran ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah, di sini kalau seumpamanya kita ingin sehat batiniah lahiriah maka kita harus pinter-pinter cara mengelola keuangan kita. Contoh, keuangan suami, penghasilannya suami di entah itu di ladang atau di tempat kerja, katakanlah 1 juta dalam 1 bulan.
kebutuhan kita harus bisa terpenuhi selama 24 jam kali 30 hari. Jadi kebutuhan kita ada perputarannya ada 24 jam selama 1 hari. 1 bulan ada berapa hari? Aduh, Pak. 30 hari. 30 hari. Berarti bagaimana kita memanage, artinya mengelola uang 1 juta ini untuk bisa memenuhi paling tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Apa saja kebutuhan keluarga? Yang pertama adalah kebutuhan gizi, yaitu makan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Apalagi ibu-ibu yang memang punya tugas penuh untuk menyediakan makanan untuk anak-anak dan suami. Jadi ini kita harus bisa memanage di sini. Bagaimana caranya nafsu makan keluarga kita itu bisa terjaga dengan hanya bermodalkan uang 1 juta sekiranya bisa memenuhi kita. Di sini kita lihat kebutuhan per hari kita itu berapa untuk memenuhi kebutuhan gizi kita, makan, minum. Nah, kalau seumpamanya nanti ketemu, contoh paginya kita makannya kalau umpamanya pakai sayur. Kalau di daerah gunung kan tak repot, Bu, ya? Iya, Pak. Tak repot, sayur-mayur banyak kita temukan di ladang kita. Nah, itu kita manfaatkan. Toh, gizi anak biar seimbang itu juga harus kita pikirkan. Kebutuhan telurnya, kebutuhan dagingnya. Tapi paling tidak kita juga harus melihat dalam 1 bulan itu kira-kira kita itu bisa mampunya dengan keuangan kita itu memberikan makanan daging itu 1 minggu itu berapa kali. Kalau seumpamanya cukupnya 1 kali, jangan 2 kali. Nah, di sini kita juga akan mengajari kepada anak bagaimana cara mendisiplinkan diri baik itu dalam hal uang jajan. Jadi kita juga karena kita memang adalah guru pertama yang dikenal oleh anak, maka mau tidak mau tingkah laku perilaku kita juga akan banyak mempengaruhi sifat anak. Nah, di sini Ibu Leli di sini dipusingkan oleh 3 anaknya. 1, uangnya sudah habis. Terus anaknya mau berangkat sekolah, ada yang mau berangkat sekolah, yang masih kecil belum sekolah. Di situ kita lihat sama-sama minta uang jajan. Di situ sang bapak melihat situasi yang terjadi di dapur. Bagaimana anaknya minta uang, ada yang minta uang jajan, ada yang minta uang untuk uang saku sekolah. Nah, yang terlintas di sini karena uangnya sudah tidak ada, penghasilannya suaminya juga sudah habis. Yang terlintas di benaknya Bu Leli ini adalah hutang. Nah, boleh apa tidak kita ngutang? Boleh. Utangnya siapa, Pak? Bisa ke saya nanti ngutangnya. Bagus, Pak. Jadi nanti bisa ke siapa saja ngutangnya, asalkan di situ sebelum kita ngutang kita lihat dulu di nanti kita pinjam bagaimana sekiranya orang yang kita minta pinjaman itu bagaimana sekiranya sama-sama paham. Ini ngalak senyaman pada istilah itu ngalak butuh. Artinya bunga, Bu. Sebentar, ini punya saya kok dipakai ini. Maaf, Pak. Nanti menular. Saya pakai protokol kesehatan, Bu. Ya, Kan keberenjung. Jadi ngutang kita boleh. Tapi bagaimana kita ngutang ini? Utang itu kita buat bagaimana sekiranya utang ini tidak menjadi beban berat bagi si suami, karena tetap si suami nanti yang akan
menanggung hutang ibu. Jadi kita ngutang bagaimana hutangnya itu sekiranya untuk mencukupi kebutuhan saja, urusan keinginan nanti. Makanya ketika kita belajar pengelolaan keuangan, nanti kita akan diajari bagaimana cara kita menyisihkan sebagian penghasilannya suami untuk ditabungkan, bagaimana nanti penghasilannya suami itu kita manage seminimal mungkin untuk pertama untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Baik Ibu, dari sini kita sudahi dulu. Ya, Kita Pak. lanjutkan minggu depan. Ya. Jangan tahun depan, kalau tahun depan berarti pendampingnya berhenti. Iya, Pak. Kalau masih minggu depan berarti pendampingnya Tetap. sama-sama doa, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi pelajaran yang bisa kita praktekkan di Rumah, Pak. rumah. Kalau butuh bantuan silahkan telepon di call center saya 24 jam. Oke? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.